Halo bersama kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deddy Request, di mana saya Deddy biasa akan menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini kita kembali kepada segmen saya, yaitu tahu pertanyaan Deku menjawab. Karena saya Deku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang dialamatkan kepada saya melalui komentar-komentar di YouTube channel saya atau di video tertentu. Nah, oleh karena itu, kalau Anda punya permasalahan atau keinginan untuk penjelasan terhadap suatu fitur teknologi, silakan untuk menjelaskan pertanyaannya. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya jawab. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang menarik dari seorang penonton yang temanya tertarik tentang masalah enrollment. Ya, nah bagaimana permasalahannya? Mari kita lihat terlebih dahulu di kolom komentar YouTube channel saya. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang diletakkan pada video saya sebelumnya, yaitu tentang level up. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Novaria Nusantara. Ya, terima kasih pada Ibu Novaria. Pertanyaannya adalah, Pak, request tutorial leveling di Moodle per kursus. Jadi dia baru bisa buka kursus 2 kalau sudah menyelesaikan kursus 1. Mirip seperti restrict access dalam satu kursus, tapi ini restrict accessnya per kursus. Apakah bisa, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat menantang, ya, cukup sebenarnya cukup kompleks, tapi akan saya coba. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini memang kemarin adalah satu mungkin ya yang menjadi pertimbangannya adalah cerita saya tentang level up. Jadi misalnya seorang anak telah mengikuti sebuah kelas, sebuah course, kemudian dia mendapatkan level, ya, misal level 1 sampai level 10. Nah, maksud Ibu Novaria ini tadi mungkin adalah kalau seandainya anak ini sudah selesai dapat level 10, baru dia bisa lanjut ke kuliah berikutnya. Jadi ada kesinambungan antar level, ya. Nah, ini mungkin sebuah pertanyaan yang menarik karena ini berhubungan dengan multiple courses. Jadi seandainya kita punya sebuah institusi, lembaga pendidikan, ya kursus atau apa, lalu kita punya level seperti itu, kemudian kita berharap untuk masuk ke level berikutnya, anak ini harus sudah menyelesaikan level sebelumnya. Ya, itu yang dimaksud, dan ini sangat menarik gitu. Nah, sebenarnya memang ada banyak sekali, saya yakin ada banyak sekali cara-cara atau strategi untuk seorang guru atau mungkin pengelola, ya, untuk membuat course di mana satu course itu diprasarati oleh course yang sebelumnya atau course yang lain. Nah, salah satunya memang masih berkaitan dengan level up, ya, dengan level up. Jadi seperti kata itu tadi, kalau misalnya anak sudah sampai pada level tertentu, misalnya level katakanlah level 10, ya setelah level 10 nanti dia bisa mengakses course berikutnya. Kalau belum bisa gitu. Itu bisa kita lakukan, ya, nanti akan saya tunjukkan. Tetapi sebenarnya menurut saya kurang efisien. Kenapa begitu? Karena level up itu, ya, kalau tidak di setting dengan lengkap, ya, kalau tidak dengan baik itu biasanya akan sangat mudah dilewati. Jadi artinya kalau seorang anak rajin saja dia masuk, dia login ke ke sebuah kelas, maka dia otomatis lama-lama, apalagi misalnya kalau saya mengajar itu kan 1 semester gitu, ya. Kalau dia sudah 1 semester berturut-turut dia login ke dalam sebuah course, dia udah pasti nanti pada titik tertentu dia akan sampai pada level 10, ya. Walaupun mungkin kalau hanya klik-klik saja ya mungkin tidak cepat gitu, ya, tapi pada suatu waktu pasti dia akan sampai juga ke level 10. Kecuali, nah ini masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, yaitu yang pertanyaan dari Pak sebelumnya itu, yaitu tentang apakah level up bisa digunakan di customize sehingga kegiatan tertentu bisa menambah poin. Ya, saya sudah tunjukkan dalam video tutorial sebelumnya bahwa kita bisa mengkaitkan kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan kuis misalnya, maka kalau kuis dikerjakan dia akan dapat
poin, ya, dan poin ini menambah levelnya gitu. Nah, XP ya, kita sebutnya namanya XP, experience point ya, kayak main game. Nah, ini bisa kita lakukan, tetapi memang kelemahannya adalah kalau kita mau melakukan seperti itu, kita harus menyeting level up itu agak lebih kompleks gitu. Agak lebih kompleks ya. Artinya kalau misalnya ada satu kelas itu ada misalnya 10 kegiatan, maka kita harus menyeting 10 kegiatan itu punya arti atau punya poin dalam level up. Kemudian kita menghapus conditions yang tidak relevan. Misalnya kalau anak mengklik login ke dalam aplikasi, dia dapat berapa poin, karena otomatis seperti saya katakan tadi, kalau mereka rajin saja login setiap saat, itu udah pasti mereka akan naik levelnya ya. Jadi sebenarnya tidak efektif, tapi bisa dilakukan ya. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba menunjukkan bagaimana caranya, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda, dengan teknik berbeda ya. Nah, bagaimana itu? Mari kita coba lihat dulu website Moodle ya. Nah, kenapa harus melihat website Moodle? Karena memang di Moodle ini kita bisa menemukan plugin-plugin tambahan, dan pertanyaan Ibu Novaria tadi itu memang berkaitan dengan pengaturan agak advance, yaitu perlu penambahan plugins ya. Nah, di mana itu pluginsnya? Kalau kita cek di Moodle itu ada di kategori namanya enrollment method ya. Saya akan tunjukkan enrollment method yang berkaitan dengan level up ya. Jadi kalau kita cari level up di sini, Anda bisa lihat para pemirsa, ada satu plugins ya, namanya level up XP enrollment. Ini adalah masih menjadi bagian dari level up. Jadi level up itu bukan satu plugin tunggal ya, tapi ada beberapa plugin tambahan. Nanti boleh dicek secara umum. Tapi ini adalah plugins yang berkaitan dengan enrollment. Jadi kalau memang masih mau melakukan menghubungkan enrollment satu kelas dengan kelas lain, kita bisa menggunakan level up, kita bisa menggunakan yang ini. Tetapi saya menyarankan yang lain ya. Apa itu? Kita balik dulu sebentar. Nah, yaitu di sini namanya course completed enrollment ya. Nah, ini akan lebih gampang kalau menurut saya, lebih gampang karena dia langsung terkait dengan course completion status ya. Nah, ini juga plugin tambahan dan memang harus ditambahkan terlebih dahulu ke instalasi Moodle kita. Jadi memang harus dicampur tangani oleh administrator ya. Nah, tapi ini jauh lebih ringkas. Nah, oleh karena itu penjelasan saya ini pasti akan sangat panjang. Oleh karena itu saya akan membagi video tutorial saya ini menjadi dua ya. Yang pertama, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang course completion ya. Mari kita menyaksikan di layar LMS-nya. Oke, di sini saya sudah sebentar. Ya, di sini saya sudah menyiapkan dua kelas. Namanya course level 1 dan course level 2 seperti dilihat di sini. Dan ini tadi permintaan dari Bu Novaria adalah saya harus menghubungkan level 1 ya. Kalau level 1 sudah terpenuhi syaratnya, maka si anak boleh masuk ke level 2. Nah, caranya pertama kita akan coba dulu dengan level 1-nya ya. Saya akan bercerita dulu mendiskusikan tentang namanya course completion ya. Nah, kita masuk dulu ke kelasnya. Baik, saya sudah masuk sebagai teacher di course level 1 ya. Kita tunjukkan level 1. Nah, misal kita buat skenario ya. Kita buat dulu skenario. Dalam course level 1 ini saya punya kegiatan pembelajaran, punya materi, punya tujuan pembelajaran ya. Dan di mana di dalam unsur penilaian saya adalah bahwa seorang anak itu bisa lulus kalau dia sudah mengerjakan misalnya 3 tugas. Di sini saya sebut ada assignment, ada mid semester, ada semester. Ini contoh ya. Jadi satu kelas, untuk lulus dari sebuah kelas itu si anak harus masuk ke kelas lalu mengerjakan 3 tugas. Nah, jadi 3 tugas ini adalah syarat wajib untuk lulus ya. Nah, oleh karena itu pertama kita harus mengotak-atik sedikit namanya course completion status ya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu, pertama kita lihat ke bagian setting ya. Oke.
Nah, di bagian setting ini ada namanya completion tracking. Ya. Pertama, pastikan dulu bahwa completion trackingnya dalam keadaan aktif atau enable. Ya. Jadi enable completion tracking, yes. Sehingga apa namanya itu seorang anak itu bisa diberi status apakah dia lulus, apakah dia komplit tugasnya atau belum. Ya. Nah, ini kita syaratkan dulu. Oke. Kemudian yang kedua, oke, kita save dulu. Ya, yang kedua, untuk setiap assignment ini kita harus berikan syarat kelulusan. Ya. Nanti Anda boleh menonton ulang video-video saya sebelumnya. Saya pernah membuat beberapa video. Satu tentang completion status ini secara umum. Kemudian satu lagi yang pasti ini bisa ditonton, judulnya interlocking design. Ya, di mana interlocking design itu saya menceritakan tentang bagaimana mengkoneksikan satu kegiatan sebagai restriction untuk kegiatan yang lain, ya. Jadi saling mengikat gitu. Nah, caranya kita masuk dulu ke assignment, ya. Bisa dari sini sebenarnya atau boleh kita dari edit mode, itu terserah, bisa lakukan dua-duanya. Ya. Kita masuk ke assignment lalu kita klik edit setting, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu kita akan mencari fitur atau pengaturan yang namanya activity completion. Ya, jadi secara defaultnya Moodle itu kalau kita mengerjakan tugas itu udah, kalau kerja kalau enggak gitu ya. Tapi kita bisa membuat status ya, sehingga sebuah kegiatan itu dinyatakan lulus atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal klik di sini pilihan yang terakhir ya, show activity as complete when conditions are met. Jadi syarat gitu. Ya, apa syaratnya? Misalnya syaratnya si anak harus di sini students must receive a grade. Jadi misalnya kalau tugas itu sudah diberi nilai, maka kita bisa menyatakan anak ini lulus, ya. Ya, atau biasanya sih kalau saya dalam ini saya mengatakan student must submit to this activity. Saya abaikan dulu ya karena nanti teknisnya kita ingin menunjukkan satu anak yang sudah komplit dengan anak yang belum komplit gitu. Jadi misalnya kita klik student must submit ini kita matikan dulu, tapi kalau saya biasanya saya aktifkan ya. Yang penting gini, syaratnya adalah assignment ini dinyatakan selesai kalau anak sudah mendapatkan nilai, ya, sudah mendapatkan nilai. Oke, kita tutup, kita save, ya, dan saya akan lakukan ketiga-tiganya ini. Ya, ketiga assignment ini akan saya beri apa? Status. Ya. Sorry, bukan di sini, di activity completion ya. Saya aktifkan students accept so activity is complete when these conditions are met ya. Kemudian ini kita matikan, ini kita hidupkan grade-nya dulu, kemudian save display. Kemudian kita masuk yang ketiga, settings, kemudian kita hidupkan activity completion. Oke. Nah, oke, saya sudah klik save. Nah, sekarang kita sudah punya 3 kegiatan dan 3 ini sudah kita nyatakan syarat selesainya. Ya, syarat selesainya adalah anak harus mendapatkan nilai. Oke, nah kalau kita lihat, kita loncat sedikit, kita masuk ke grades. Ya. Di sini saya akan tunjukkan setupnya. Oke, di sini ya. Maka nilai akhirnya akan didapatkan dari 3 macam komponen. Nah, di sini saya menggunakan namanya mean of grades. Jadi 3 komponen ini masing-masing nilainya 100 dan nanti nilai nilai finalnya dapat dari 100 kali 3 kemudian dibagi 3 ya. Jadi nilai rata-rata. Oke, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita akan aktifkan completion statusnya di sini ya. Kita klik more. Ya, kemudian kita aktifkan course completion, kita hidupkan ya. Jadi di kelas di dalam mungkin sebentar. Ya, edit mode ini penting kita gunakan karena kita bisa melihat apa yang bisa diedit. Tapi sebenarnya waktu edit mode sedang mati pun dengan model versi 4 kita sudah bisa melihat setting-setting tambahan. Jadi klik more, kemudian course completion. Nah, di sini ada syarat ya. Jadi seorang anak dianggap sudah komplit kalau ada kalaunya gitu ya. Nah, kalaunya inilah yang kita
sebutkan sebagai completion status gitu ya. Nah, di sini generalnya misalnya course complete is complete when all conditions are met ya. Kemudian kita hidupkan activity completion, lalu kita tandai seluruh kegiatan. Ya. Kemudian di sini kita pilih all. Artinya apa? Bacanya adalah kalau seorang anak telah mengerjakan ketiga-tiga kegiatan ini, maka dia akan bisa apa? Dinyatakan sebagai complete atau selesai, ya. Ya. Oke, kalau kita cuma tandai 2 berarti gini, mereka harus mengerjakan assignment dan meet baru mereka dinyatakan selesai. Sedangkan kalau semester dikerjakan boleh, enggak apa-apa. Ini kalau seperti ini ya. Jadi misalnya dalam skenario ini kita aktifkan aja tiga-tiganya sehingga ketiga-tiganya ini dianggap sebagai syarat lulus. Kalau tidak lulus, maka dia tidak bisa tidak dianggap selesai gitu ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan condition lain, misalnya kita bisa menambahkan conditionnya course grade. Misalnya lulus sih boleh, silakan lulus, tapi nilainya harus misalnya di atas 60. Jadi saya bisa menambahkan nilai 60 ya. Kalau kita menggunakan course grade. Nah, yang lain-lain nanti boleh diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Biasanya ini aja sih sebenarnya. Kemudian kita klik save changes. Maka kelas ini sudah punya course completion status ya. Course completion status itu adalah status selesai berdasarkan syarat-syarat yang diminta gitu, ya. Nah, dalam skenario kita ini syaratnya adalah pertama, anak ini sudah harus menyelesaikan ketiga nilai tadi, nilainya harus diberi nilai ya, tugasnya harus diberi nilai tiga-tiganya. Lalu kemudian yang kedua, dia harus mendapat nilai minimum 60. Kalau belum 60 berarti belum selesai. Nah, ini adalah cara kita mengatur course completion. Lalu apa hubungannya dengan masuk ke kelas berikutnya? Nanti kita bisa menggunakan completion status ini sebagai syarat untuk masuk ke dalam atau mendaftar ke course berikutnya. Nah, itu akan kita nonton nanti di video-video yang lain ya. Nah, mungkin sedikit tambahan, saya juga bisa menggunakan blok ya. Ada blok untuk completion status, kita hidupkan edit mode. Ya. Nah, kemudian di sini kita open block drawer. Kemudian kita akan tambahkan add block yang namanya course completion status seperti ini. Ya, saya klik. Nah, sudah. Nah, kalau kita lihat di view course report, ya kebetulan saya baru mendaftarkan satu student. Nanti kita akan tambah dengan beberapa student ya supaya ada perbandingan. Dia itu per student ini dia akan ditandai dengan assignment yang harus dikerjakan ada 1, 2, 3. Dan ini semuanya belum dicentang, berarti ketiga-tiganya belum memenuhi syarat. Nah, oke. Nah, kita akan coba tunjukkan, demonstrasikan bagaimana kalau syaratnya itu dipenuhi. Nah, sebelumnya saya baru menambahkan satu ya, saya akan coba untuk menggunakan 2 student lagi. Oke. 2 student ya, supaya saya punya perbandingan gitu. Oke, second, kemudian third. Oke. Sekarang saya punya 3 student. Oke, saya punya 3 student. Kemudian untuk assignment yang tadi, saya akan coba kita tunjukkan. Oh ya, saya bypass saja kalau gitu dari grading ya. Jadi kita beri contoh. Saya akan beri contoh dengan 3 student. 1 student mengerjakan semua tugas, nilainya di atas 60. 1 student mengerjakan semua tugas tapi nilainya di bawah 60, dan satu student yang tidak lengkap mengerjakan ya. Kita akan lihat nanti perbandingannya apa berdasarkan completion status ya. Saya balik dulu ke course, kemudian saya buka setting grades di sini, lalu kemudian saya akan beri nilai. Saya bypass saja, ini contoh saja ya. Misalnya student 1 itu dia assignment 1 dia dapat 80 ya, mid dapat 80, kemudian semester dapat 80. Artinya tiga-tiganya dikerjakan dan nilainya di atas 60 ya, berarti anaknya komplit. Kemudian kita lihat second student, misalnya yang ini kita kasih 55 misalnya, kemudian di sini 55. Artinya kalau di rata-rata nilainya belum cukup 60. Oke. Belum cukup ya. Dan yang satu lagi kita beri, misalnya katakanlah yang ini kita kasih 100 lah. Kita kasih 100. Tapi yang diisi cuma 2 tugas. Tugas ketiga tidak dinilai atau tidak dikerjakan. Nah, maka saya bisa mengatakan bahwa si orang ketiga, the third student ini
dia dianggap incomplete. Walaupun nilai rata-ratanya udah lulus ya. Lulus. Nah, sekarang kita balik ke course. Ya, ini grading ya. Sudah grading, kita balik ke course. Kita view course report. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 student ya. Nah, first student dia mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 dengan nilai oh iya, bentar. Mungkin grade-nya belum selesai tadi, sebentar. Oh, grades. Oke, sepertinya sudah. Ya, nah, oke. Kalau sudah selesai, kita biarkan saja, tidak apa-apa. Kita ya. Jadi dari 3 student ini, kalau kita perhatikan, ya, yang memenuhi syarat komplit itu cuma first student karena dia mengerjakan semua tugas, dan tugas 2 tadi seperti dikatakan tadi harus berada di atas nilai rata-rata 60. Jadi dia dianggap sudah komplit, ya. Sedangkan yang kedua ini dia mengerjakan semua tapi nilainya di bawah 60, juga tidak komplit. Nah, kemudian yang third student ini dia mengerjakan 2 tugas, nilainya tinggi-tinggi, tetapi dia tidak menyelesaikan tugas ketiga sehingga juga dianggap tidak komplit ya. Nah, dengan demikian maka nanti kalau kita membuat enrollment untuk enrollment untuk course level kedua, maka yang boleh mendaftar atau bisa mendaftar hanya adalah first student saja. Nah, ini ya, ini caranya menggunakan course completion status untuk membatasi enrollment di kelas berikutnya. Ya, dan menurut saya seperti saya jelaskan tadi, ini jauh lebih efisien daripada menggunakan level up karena kita bisa mengendalikan setiap kegiatannya itu. Ya, oke. Saya pikir penjelasannya cukup panjang, jadi kita akan kembali dulu, kita akan tutup dulu dan kita akan lanjutkan dengan video tutorial kedua di mana saya akan memodifikasi kelas kedua, ya, dan kemudian menjadikan syarat completion tadi sebagai syarat bisa atau tidaknya enroll. Oke, saya pikir dari saya itu saja dulu sementara ini. Terima kasih sudah menonton, dan supaya tuntas mari kita tonton bagian keduanya video saya setelah ini. Terima kasih sudah menonton sampai ke akhir, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Deddy Kurniawan, Otomotif Komputer Institut Indonesia. Terima kasih.